tulistiwa, alam berseri-seri, bunga beraneka, meligai damai. Pemirsa, sebagian dari Anda mungkin sudah sering melihat atau memainkan dandang. Di program Wajah Banua kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh mengenai dandang. Permainan dandang atau yang sering disebut dengan badandang ini merupakan sebuah permainan layang-layang tradisional khas dari Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Banua Anam, yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan pekebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tapin TV, senang sekali kita berjumpa kembali di program Wajah Banua. Dan pemirsa, Anda tahu dandang? Ya, layang-layang yang berukuran sangat besar ini merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk kita ketahui. Dan biasanya dandang ini atau aktivitas menaikkan dandang ini hanya dilakukan pada musim kemarau dalam satu tahunnya. Episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana cara pembuatan dandang sampai nanti bagaimana menaikkannya. Nah pemirsa, Anda penasaran? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Wajah Banua. Indonesia, negeri tali jiwa, hawa sejuk nyaman. Di Kabupaten Tapin sendiri, badandang bahkan sudah menjadi sebuah tradisi, di mana apabila musim kemarau tiba dan angin selatan sudah berhembus kencang, maka hampir di setiap pematang sawah yang telah kering akan terlihat para lelaki, baik tua, remaja, bahkan anak-anak tengah asik bermain dandang. Bermain dandang memang memiliki daya tarik tersendiri, berbeda dengan bermain layang-layang biasa. Selain ukurannya yang besar, sehingga diperlukan 2-3 orang untuk menaikkannya, satu hal lagi yang menjadi keistimewaan dandang, yaitu bunyi nyaring yang dikeluarkannya, yang berasal dari dangung. Dangung adalah 2 buah bambu besar yang diberi lubang angin agar mengeluarkan bunyi ketika diterbangkan. Pemirsa, dandang sendiri diambil dari nama burung, dan dandang pada mulanya digunakan oleh masyarakat di zaman dahulu sebagai penentu arah di saat berburu dengan mengandalkan bunyi dari dangungan. Dan untuk tahu lebih jelasnya, saya akan bertanya dengan salah seorang pengamat seni budaya di Kabupaten Tapin. Ya pemirsa, saat ini saya bersama salah seorang pengamat seni dan budaya di Kabupaten Tapin dengan Bapak Ibnu. Ya. Oke, Bapak bisa cerita-cerita nih Pak, asal muasalnya, jadi kenapa nih dinamai dandang? Dandang. Iya. Dandang ini kan bermula dari permainan masyarakat dengan layang-layang tradisional. Itu yang pertama. Kemudian berubah menjadi dandang karena bentuknya lebih besar. Itu yang pertama. Dandang itu sendiri nama binatang, nama pohon atau nama apa sih Pak? Dandang itu diambil dari jenis burung yang lebih besar daripada burung-burung biasa. Oh, nama burung. Itu satu. Nah kemudian dari jenis layang-layang tradisional itu kan ada 2. Ada dandang yang bentuknya bulat, yang sekarang sudah dimodifikasi, bentuknya menyerupai kelelawar.
yang menjadikan kukumbangan sebagai penentu arah asalnya. Jadi asal penentu arah. Jadi pada waktu berburu orang di lereng Meratus itu kalau menuju arah dari bunyian yang ada. Patokannya ya Pak ya. Oleh masyarakat daerah ini digunakan untuk layang-layang tradisional. Akhirnya timbullah kukumbangan atau dangungan. Seperti ini ya Pak. Seperti ini bentuknya. Jadi bahannya ada yang digunakan dari bambu biasa, tapi bukan dari paring biasa, bukan dari jenis paring walang istilahnya. Jadi ini dari jenis bambu seperti Bambu ini ada batung, ada paring biasa. Tapi paring kuning juga bisa digunakan. Oke Bapak, terima kasih banyak nih atas informasinya. Ya, mudah-mudahan kesenian kita atau budaya kita tetap terpelihara ya Pak Jira. Iya, dan terus lestari Pak ya. Lawan artinya siapapun daerah manapun yang diundang, istilahnya kita usahakan datang. Iya pemirsa, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Pak Ibnu yang merupakan pengamat seni dan budaya di Kabupaten Tapin. Oke pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetap di Wajah Banua. Dandang terdiri dari dua bagian, yakni badan dan papat. Di belakang papat akan ditambahi dengan kain panjang yang semakin membuat dandang bagaikan burung besar yang tengah terbang meliuk-liuk di angkasa. Wah, saya jadi penasaran bagaimana sih cara pembuatan dandang? Nah pemirsa, biasanya di kampung-kampung para pemuda berkumpul di sore hari untuk melakukan proses pembuatan dari dandang. Dan saat ini saya berada di daerah Malingkung, di mana di sini juga tengah dilakukan pembuatan dandang. Nah pemirsa, mari kita lihat ya. Nah, seperti yang ada di samping saya ini sudah ada kerangka dandang yang sudah dirangkai dengan tali-tali sehingga akhirnya berbentuk seperti ini. Biasanya dandang ini bentuknya tuh hampir mirip seperti burung dengan sayap dan juga ekor yang panjang, dan ini merupakan kayaknya kerangka badannya. Dan di sini juga nampaknya ada beberapa warga. Mari kita tanya-tanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paman. Ya. Dapat melihat. Lagi apa nih Pian Man? Ini membujuri bambu yang ini udah Bisa diolah dandang. Iya, diolah dandang. Oh. Ini kenapa jadi dibanam dulu itu Man? Ini supaya bujur nyaman dipasang dibentuk dandangnya tanah. Oh, supaya nyaman dibentuk-bentuk jadi dipanaskan dulu. Dipanaskan, dibujurkan dulu kan. Paman, biasanya kalau untuk membuat satu buah dandang tuh perlu berapa buting paring Man? 8 bilanya yang seperti ini nah. 8 bilah yang ini. 8 bilah sudah berautnya. Itu bentuk badannya aja Dok. Kalau buntutnya kan Dok 5 bilah. Oh, jadi untuk 8 tuh untuk badannya aja. Buntutnya lain pulang. Buntutnya lain pulang. Itu 5 batang lah itu. 5 batang lagi. Biasanya Man, mola dandang nih perlu waktu berapa lawas nih Man? Kurang lebih 2 hari aja. 2 hari tuntung Man? 2 hari. Ini sorangan Pian menggawinya atau ulang kawanan? Saurangan aja. Sorangan aja. Biasanya pada bulan-bulan apa Man yang ramai bedandang nih? Iya, bulan Agustus kayak seperti ini kan. Sampai bulan September. Agustus, September, bulan-bulan kemarau lah. Ini kemarau.
Untuk membuat dandang memang tidak mudah, karena diperlukan ketelatenan dan keahlian khusus, terutama saat menyesuaikan ukuran bambu agar menjadi seimbang antara kiri dan kanannya. Dan Pak Misrani ini adalah salah satu pembuat dandang yang cukup terkenal di wilayah Rantau dan sekitarnya. Pria Parubaya ini sudah puluhan tahun menjadi pembuat dandang. Sehari-harinya ia bekerja sebagai petani. Namun apabila di musim dandang seperti ini, ia kebanjiran rezeki karena banyaknya pesanan untuk membuat dandang. Ternyata harga dandang ini cukup mahal juga loh pemirsa. Satu buah dandang dengan ukuran kurang lebih 4 meter berharga antara 200 hingga 350 ribu rupiah. Sedangkan yang ukuran lebih kecil, harga dipatok dari 100 hingga 200 ribu rupiah. Paman, ini apa nih ngarannya nih, Man? Ini pak buntutnya lah. Buntutnya. Oh, ini. Ganal mana kah? Karena saya 2 meter lah Ini berapa 2 meter? dari bawah. Berarti badannya berapa meter? Kalau badannya 6 meter. 6 meter. Ini dari apa ini? Ini dari plastik. Oh, plastiknya. Ini tadi yang lumayan larang tadi harganya. Iya, ini lumayan larang. 6.000 semeter deh. 6.000 per meternya lah. Jadi biasanya tuh yang menghasilkan bunyinya tuh apa teman ngarannya? Itu dangungnya lah. Dangung. Nah, dangungnya tuh diandak di mana? Ini di sini dekat sini. Dengung. Rian, sinian. Opo ki. Oh, di atas di kepalanya sini. Kepalanya 2. Ambil sebijinya Yan. Sebijinya lagi Yan. Aduh. Jawa dak maya juga. Juwe. Aku ki juwe. Oh, sini nanti taruhnya. Nah, ini. Jadi ini yang menghasilkan bunyi. Ini yang masih bunyi. Nah, pemirsa, inilah 2 buah dangong inilah yang nantinya akan menghasilkan bunyi berdengung apabila sudah naik ke udara, yang biasanya akan terdengar saat malam hari. Ini juga dari paring ya, Man lah? Dari paring. Paringnya nih dari Paringnya nih kualitas khusus kayaknya, Man. Iya. Dicari yang kuat. Ini kurang lebih berapa tahun nih? 15 tahun dah. 15 tahunan. Oh iya naik papatnya memang. Awet, Man lah. Awetnya makanya Pak disimpai kan dari rutan nah. Disimpai kan. Biasanya tuh untuk supaya nyaring tuh milihnya yang ini nih yang kayak apa nih? Yang sudah mati. Oh, paringnya yang Paling sudah udah mati. Ya. Kalau paringnya yang masih hidup tuh Yang masih hidup kan bisa tak rosot soalnya bunyinya kok tenggelam. Ada menguap. keluar bunyinya. Kalau yang mati itu kan bunyinya itu berdengung keluar pinanya kena bisa pecah bunyinya. Kamera itu kamera. Itu makanya dari yang halus tuh aja kan nah, itu yang halus tuh bunyinya seperti apa ya kayak bunyi katutup gitu. Kada terlalu nyaring, Man lah. Karena dari paring yang hidup. Ini paling yang hidup. Coba, Man, kipas-kipaskan, Man. Tuh. Kamu punya beto ah. Jadi aja nunjuk nah. Kedengiran. Pat rapid pat. Tanda kam. Rapid ay beluang. Anak keris putih. Anak keris liar. Nah, pemirsa, kita tadi sudah melihat bagaimana cara pembuatan dari dandang dan juga tadi sudah melihat dan juga sudah mendengar penjelasan dari Paman Misrani tadi. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Wajah Banua. Jangan.
Nah, pemirsa, setelah tadi kita melihat pembuatan dandang, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menaikkan dandang. Untuk menaikkan dandang harus dilakukan di tanah lapang. Maka tidak heran apabila di pematang sawah yang sudah kering, para lelaki, baik tua maupun remaja, berbaur untuk memainkan dandang. Bahkan anak-anak yang masih kecil juga ikut-ikutan menaikkan dandang. Namun tentu saja ukuran dandangnya lebih kecil atau disebut dengan canting. Nah, pemirsa, saat ini saya berada di pematang atau sawah yang sudah kering di daerah Malingkung, di mana di sini biasanya setiap sore digunakan oleh warga di sini untuk menaikkan dandang, seperti yang tengah kita lihat. Dan nampaknya juga di sini para anak-anak juga senang sekali melihat menaikkan. Ini udah bisa naikin dandang sendiri, bisa. Wih, hebat tuh, anak sekecil ini udah bisa naikkan dandang loh pemirsa. Ding, ngaran pian siapa, Ding? Agus. Agus. Kan kelas berapa? 6. Kelas 6 SD. Ini sudah bisa naikkan dandang nih, sudah lawas lah. Ada. Coba sini. Kas yang gedung bisa naik kan? Pada bakar apa awas sekarang Aku tinggal pindah talapas. Gue isian ada. Ini luar barat ini. Terus sana. Orang di lapas. Sini. Mama nek akan nang Nah, pemirsa, nggak cuma anak-anak segede ini, ternyata anak-anak yang kecil seperti ini juga sangat antusias dan nampaknya pengen banget bisa naikkan dandang. Coba lihat. Tahu tak kami lepas. Kuat lah, Pian. Kuat tak? Ada. Berat lah. Berat lah, sayang. Orang di lapas. Berat. Bermain canting tentu saja menjadi permainan yang menarik bagi para anak lelaki ini. Karena selain dibutuhkan kekuatan dan kekompakan bersama teman-teman, permainan ini juga menantang. Karena biasanya mereka saling beradu canting sampai canting yang lainnya putus. Iya pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat anak-anak menaikkan dandang kecil atau yang disebut dengan canting. Nah, sekarang kita akan melihat para bapak-bapak ini tengah mempersiapkan dandang untuk segera dinaikkan. Nah, yuk kita lihat yuk. Paman. Iya. Ya, dengan paman siapa nih? Iya, Paman Amam. Nah, paman Amam. Man, Iya. ini mau naikkan dandang nih, Man. Iya, mau naikkan ini. Oke, biasanya sebelum dinaikkan itu emang diikat-ikat kayak ini dulu. Iya, nya kan kalaunya ada diikat kayak ini, membawa ke anunya tuh ke Ngali. rumah tuh ngali, gitu nah. Iya. Jadi harus dilepas semua anda kalau sudah jadi kalau mau menaikkan diikat ini lagi, Ikat, dipasang. pasangnya. Ini ada ngarannya ada nih, Man, dandangnya nih. Kayaknya ada ngarannya nih. Ngarannya jangkang. Jangkang. Oh, ini ngaran perkumpulan atau apa? Ngaran gang. Oh, Nama gang. itu ya itu pohonnya nah. Enggak ada. Yang besar tuh. Oh, jangkang tuh nama pohon. Nama Oh. pohon. Jadi ini artinya punya warga gang jangkang. Iya. Oh. Nah, Biasanya ini yang dipasang-pasang nih apa jadi, Man? kalau ini namanya
papatnya. Papat. Terus kalau ini kan namanya layangan dandang tadi. Nggih. Terus itu buntutnya Buntutnya. Kalau buntutnya tuh panjangnya berapa meter itu, Man? sekitar 8-7-an lah. 7 sampai 8 meter. 8 meteran. Kalau ini Kalau ini buntutnya ya sekitar 2 meter. 2 meter. Nah, Kalau yang kalau badannya untuk lebarnya, untuk badannya dan layangannya sekitar berapa meter? 4 meter 4 lah. meter. Nah. Kalau udah dipasang-pasang nih berarti udah siap dinaikkan nih? Sudah, ini siap sudah nih. Siap. Untuk menaikkannya nih perlu berapa orang nih, Bang? Ya kira-kira 3 orang lah. 3 orang cukup. Ulun boleh umpatan, Man? Bisa? Bisa. Nah, di mukanya sini bisa. Bisa. Untuk megangnya talinya. Kada umpat terabang kalau Man Ulun. Kada. Ini lagi nah tali yang mana? Nah, pemirsa, saya penasaran pengen nyoba ikut menerbangkan dandang. Semoga aja nggak ikut terbang. Aku kami. Iya, pemirsa, ini saya mau siap-siap. Wow! Aduh. Akhirnya naik. Wih. Ya, itu pemirsa, lihat. Akhirnya berhasil menaikkan dandang. Parun, kompak dulu nah. Capek ternyata. Berat. Aduh. Ya pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetap di Wajah Banua. Ternyata tidak mudah untuk menaikkan dandang. Diperlukan tenaga dan kerjasama, dan tentu saja juga harus didukung dengan angin yang berhembus kencang. Untuk menaikkan dandang diperlukan 3 sampai 5 orang dewasa, bahkan ada yang sampai 12 orang. Hal ini tergantung dengan besar kecilnya ukuran dandang. Ada yang bertugas untuk memegangi dandang, dan ada pula yang bertugas untuk memegang tali. Nah pemirsa, ini namanya apa tadi? Piluntang. Piluntang. Nah, jadi disinilah talinya ini dikaitkan dan biasanya nih ditahan sampai berapa lama sih nahannya? Selama keadaannya kada turun. Oh, tapi kalau kayak dikit terus kan panas. Iya. Jadi biasanya ini diikat. Diikat. Oh, diikat ke pohon. Gitu. Nah, coba Pak. Imbak. Oh, oh ternyata berat. Ada aku neting. Berat. Ini berapa kilo ini kalau ngangkat berat? Aduh. Kalau sudah keadaannya normal, hanya dijaret. Oh, ini belum normal. Belum lagi. Nunggu normalnya tuh sampai kayak apa? Iya, nunggu anginnya. Nunggu anginnya normal. Apabila sudah di atas, dandang akan terlihat seperti burung raksasa yang tengah meliuk-liuk. Indah namun terlihat gagah. Musim dandang hanya terjadi setahun sekali, yakni di musim kemarau seperti di bulan Agustus dan September. Jadi permainan musiman ini menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Maka tak heran kalau lokasi penaikan dandang selalu dipenuhi warga yang ingin menyaksikan. Nah, pemirsa,
saat ini saya bersama salah seorang warga di sekitar sini. Sama ibu siapa nih? Ibu Rini. Ibu Rini. Bu, nah gimana nih? Mungkin himung lah ada kegiatan bedandang nih di kampung Pian nih. Himong benar. Rame Soalnya memeriahkan jualan kami warga di sekitar. Naiknya sekitar jam 3:30 karena bahannya ramai sudah menaikkan dandang di sini. kerja habis asar gitu. Rame. Semalam dulu pernah ada ada apa perlombaan diadakan Bupati dulu. Masih lama lawas pang sudah kayak itu. Wah ini kada ada lagi. Kalau misalnya diadakan kami himong juga ketujuh aja kayak itu nah. Malah semangat lah Semangat anak umpatan ketujuh aja buahnya ada bedandang. Jadi ada kegiatan. Ada kegiatan. Sore-sore. Jadi Biasanya banyak dandangnya nih ini hari ini kada tapi banyak. Marian banyak sampai 20 buhan sebulan subalah naik. biasanya buhan mana aja, Jel? Buhan warga sekitar sini aja Malingkong, Rangda, Salak. Biasanya tapi Teh kumpulannya Pelita, di sini. Kumpulannya di sini. Oh, iya. Jadi ada hiburan nih, Jel. Ada hiburan. Sore-sore rame. Masa terganggu lah, Jel? Kada. Malah hibur Ketujuh juga. benar. Kakanakan rame di sini sambil jak orang tuh ngabuburit jak anak tuh. Mau dingi mahadangi babuka. Nggih. Ngabuburitnya orang rantau. Ngabuburitnya orang rantau. Di anu di Pahumaan. Jel, makasih banyak ya lah. Terima kasih. Di musim badandang, para penggemar permainan dandang dari berbagai daerah di Kabupaten Tapin mengadakan ajang persahabatan. Biasanya, para pencinta dandang akan mengundang pencinta dandang dari desa lainnya untuk ikut serta, seperti yang dilaksanakan di Desa Paul beberapa waktu yang lalu. Ya, pemirsa, saat ini saya bersama peserta yang datang jauh-jauh dari Kandangan ya, Pak ya? Iya, Kandangan. Kandangan di mananya nih, Paman? Di Kecamatan Sungai Raya. Sungai Raya. Oke, Paman. Ini bawa rombongan berapa orang nih? Kurang lebih orang 15 lah. Orang 15. Mana dandangnya nih, Man? Ini ya. Ini. Nah. Ini nih kayak kalau mun ulun lihat nih pinanya dangungannya nih bagus banget nih, Man. Ya, alhamdulillah ya lumayan lah. Tinggi. Apa nih ngarannya, Man, dangungnya? Naga Partala. Naga Partala. Iya. Itu ada punya makna tersendiri kah, Paman? Ada. Apa itu, Man? Tuh kalau kisah di wayangan tuh itu menjaga di Gua Sapta Arga itu ya Naga Partala ini. Oh, naga si penjaga goa. Iya, Sapta Arga. Sabta Arga. Iya. Nama guanya itu. Nama guanya. Cuma kan itu dalam kayangan tuh, dalam wayang. Dalam kisah pewayangan. Iya itu. Ini umurnya udah berapa tahun nih, Man? Dibentuknya kurang lebih tahun 89 lah. 89 yang lalu. Kurang lebih 22 tahun. Sudah tua ya, Man lah. Ini kalau untuk pemeliharaannya nih perlu kiat-kiat khusus lah, Man? Iya. Diapain nih, Man, biasanya supaya tetap bagus? Itu bisa dipakai obat kan misalnya, atau pakai apa ngarannya itu nang masih orang mate itu namanya itu kapur barus. Kapur barus. Oh, itu supaya apa, Man? Supaya jangan disarang oleh misalnya ulat atau cacak misalnya kalau dibitak masuk ke dalam itu. Ya, Paman ini memang pian setiap tahun nih mengikuti acara-acara kayak ini, Man. Bilinya kemarau, bilinya musim kemarau antara Kabupaten Kandangan, Kabupaten Tapin Rantau, antara dua ini kami bergabung. Bisa bertukar are kan, bisa aja 2 kali di Rantau, bisa sekali di Kandangan, main layang dedangnya. Arenya orang bilang tuh arenya kan persahabatan. Persahabatan, Man. Inilah gambaran dari kecintaan terhadap sebuah permainan yang bisa menyatukan warga dari berbagai daerah dalam sebuah kebersamaan.
Bahkan lebih dari itu, dandang sebagai sebuah permainan layang-layang tradisional harus kita lestarikan agar jangan sampai hilang di telan zaman di tengah maraknya permainan era modern. Nah pemirsa, tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara pembuatan dandang. Sampai tadi juga kita sudah mengetahui bagaimana cara menaikkan dandang. Nah pemirsa, demikian Wajah Banua kali ini. Saya Aste Karisanti mewakili tim produksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.